Kalian mungkin tertawa melihatnya di layar televisi, menganggapnya sebagai lelucon lawas yang tak lagi menakutkan. Tapi bagi penduduk desa asli di lereng bukit itu, nama tersebut adalah kutukan mematikan. Menyebut nama Mumun di luar rumah saat malam Jumat Kliwon bukanlah sebuah keberanian, melainkan sebuah undangan maut. Arwahnya tidak pernah tenang, bukan karena ia ingin sekedar menakut-nakuti, tapi karena ada rasa sakit yang amat dalam dan dendam kesumat yang tak tertahankan, mengakar kuat pada tali kafan yang hingga kini terus mencekik lehernya. Jauh sebelum wujudnya menjadi simbol teror yang mengerikan, Mumun hanyalah seorang gadis desa biasa. Ia dikenal karena senyumnya yang manis dan hatinya yang teramat lugu. Namun kepolosan itu justru mengundang malapetaka yang tak terbayangkan. Kecantikannya memicu obsesi berdarah dari mereka yang tak bisa memilikinya. Di balik kedamaian malam desa, sebuah konspirasi kelam diam-diam dirajut dengan rapi. Iri hati, keserakahan, dan cinta buta bersatu padu, bersiap menciptakan sebuah malam jahanam yang akan merenggut paksa nyawa gadis malang itu tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Pada malam yang nahas itu, di bawah bayang-bayang pohon bambu yang berderit nyaring ditiup angin kencang, nyawa Mumun dihabisi dengan sangat keji. Tubuhnya dihancurkan, masa depannya direnggut paksa, dan suaranya dibungkam untuk selamanya. Mereka yang membunuhnya menutupi kejahatan itu di balik alibi palsu, merayunya seolah itu hanya kecelakaan tragis biasa. Darah segarnya meresap perlahan ke dalam tanah basah yang dingin. Namun jeritan bisu dari tenggorokannya menggema hebat ke alam baka, menanti saat yang tepat untuk menuntut balas atas ketidakadilan yang merobek jiwanya. Prosesi pemakaman dilakukan dengan sangat tergesa-gesa. Hujan badai turun dengan lebatnya, seolah langit pun ikut menangis penuh amarah melihat kekejian manusia. Dalam kepanikan berlari dari badai dan rasa bersalah yang menghantui, sang penggali kubur melakukan satu kesalahan paling fatal dalam tradisi leluhur. Ia melupakan kewajibannya membuka tali ikatan di atas kepala Mumun. Tali kafan itu kini tidak hanya mengikat erat jasad fisiknya yang mulai membusuk, tetapi juga mengunci sukmanya secara paksa. Sukma yang meronta penuh dengan penderitaan dan amarah membara. Kesalahan sepele itu adalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya bagi seluruh penghuni desa. Di kedalaman tanah yang lembab dan gelap gulita, rasa sesak yang luar biasa hebat membangunkan arwahnya dari tidur panjang. Kain kafan yang melilit kuat membuat penderitaannya berlipat ganda, merubah kesedihan yang pilu menjadi pusaran kemarahan murni. Malam itu, kuburannya merekah, tanah berguguran. Mumun bangkit memecah kesunyian, bukan lagi sebagai gadis desa yang malang, melainkan sebagai perwujudan teror mutlak. Arwah penasaran yang menolak takdir kematian sebelum nyawa dibayar dengan nyawa. Mulailah masa-masa teror psikologis yang menyiksa batin desa tersebut. Arwah pendendam ini tidak membunuh korbannya dengan cepat dan mudah. Ia menyiksa kewarasan mereka. Ia mendatangi para pembunuhnya satu persatu, berdiri kaku di balik jendela, membiarkan bau busuk tanah kuburan dan aroma darah kering merasuk perlahan ke dalam indera penciuman mereka. Mata merahnya yang melotot tajam dari balik kain kafan menatap langsung ke dalam jiwa yang berlumur dosa. Rasa bersalah dan teror yang menggerogoti pikiran membuat para pelaku perlahan-lahan menjadi gila. Tali kafan yang mengikatnya adalah simbol keadilan yang tertunda dan dosa yang tak terampuni. Setiap kali ikatan itu semakin mencekik leher goibnya, semakin besar pula amarah gelap yang ia lepaskan kepada manusia di sekitarnya. Ini bukan lagi sekadar cerita hantu pocong melompat-lompat yang bisa dijadikan bahan tertawaan anak muda. Ini adalah kutukan nyata tentang bagaimana kejahatan masa lalu akan selalu menemukan jalan pulangnya sendiri. Tali itu tidak akan pernah putus sebelum dahaga dendam kesumatnya terbayar lunas oleh cucuran darah mereka yang telah mengkhianatinya. Jadi, jika kalian sedang berada di tempat yang sepi pada malam hari, lalu tiba-tiba mendengar suara aneh tanah bergesekan, atau mencium aroma kapur barus yang menyengat bercampur amisnya darah, diamlah, tahan napasmu. Jangan pernah berani menyebut namanya walau dalam hati. Jangan pernah memikirkan wujud matanya yang merah. Karena bagi arwah yang tersiksa ini,
Siapapun yang mengusiknya adalah sasaran baru pelampiasan amarah liarnya. Ingatlah dengan baik, makhluk ini tidak datang untuk melucu. Ia datang untuk memburu. Dan mungkin saja, tepat pada malam ini, ia sedang berdiri di belakangmu, mendengarkan ceritamu.